Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah bab yang fundamental banget dari kitab At-Tauhid. Yup, bab ke-13 tentang hakikat isti'adah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah sebuah amalan hati yang jadi penentu kemana kita menaruh sandaran terakhir kita. Jadi, kepada siapa sih seharusnya kita memohon perlindungan yang sejati? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sebentar. Kalau kita lagi takut, cemas, atau ngerasa terancam sama sesuatu, entah itu ancaman nyata di depan mata, atau dari sesuatu yang nggak kelihatan, kemana sih refleks pertama hati kita ini lari? Ke siapa kita nyari pegangan? Nah, jawaban dari pertanyaan simpel ini, itulah kunci buat memahami inti dari bab ini. Oke, kita bedah dulu definisinya. Isti'adzah itu pada intinya adalah tindakan lari. Coba bayangin, Anda lagi dikejar bahaya. Otomatis kan Anda lari ke tempat yang paling aman menurut Anda. Nah, kayak gitulah isti'adzah. Ini adalah aksi hati yang lari dari semua hal yang kita takutin menuju satu-satunya zat yang bisa ngasih perlindungan mutlak. Jadi ini bukan cuma sekedar ucapan di lisan ya, tapi bukti totalitas kita bergantung padanya. Nah, disinilah letak titik krusialnya. Kenapa bab ini penting banget? Karena salah melangkah dalam isti'adzah akibatnya bisa fatal. Penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung membuka bab ini dengan sebuah dalil yang, tegas banget. Sebuah peringatan super keras dari Al-Quran tentang kepada siapa kita dilarang keras meminta perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa." Ayat ini ngasih kita gambaran tentang kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Kalau mereka lewat tempat yang dianggap angker, mereka bilang, "Aku berlindung kepada penguasa lembah ini." Maksudnya ya jin. Terus apa hasilnya? Bukannya dapat perlindungan, Al-Quran negasin, fazaduhum rohaqa, para jin itu malah nambahin mereka rasa takut, dosa, dan kesesatan. Nah, praktik inilah yang divonis sebagai syirik akbar. Oke, supaya kita nggak salah langkah dan nggak kejeblos ke lubang yang sama, para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin ngasih kita semacam peta gitu. Peta ini ngebagi isti'adzah jadi 4 jenis. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bedain dengan jelas mana nih yang tauhid murni, mana yang sekedar boleh, dan mana yang udah jelas-jelas syirik. Yuk kita telusuri peta ini. Dua jenis yang pertama ini, ini adalah puncaknya tauhid, level tertinggi dari permohonan perlindungan. Yang pertama, isti'adzah kepada Allah, langsung kepada zatnya. Inilah inti dari surat Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain, yang jadi perisai kita semua. Terus yang kedua, isti'adzah dengan sifat-sifatnya. Contohnya, berlindung dengan kalamullah, firman Allah. Nah, dua-duanya ini adalah ibadah murni yang hukumnya wajib, harus ditujukan hanya dan hanya kepada Allah. Sekarang, kita lihat dua kategori sisanya. Nah, ini yang sering jadi area abu-abu. Kategori ketiga, minta perlindungan ke makhluk yang udah mati atau makhluk gaib kayak jin dan arwah penunggu kubur. Hukumnya tegas, nggak bisa ditawar, syirik akbar. Pelakunya bisa keluar dari Islam loh. Sekarang bandingin sama kategori keempat, minta perlindungan ke makhluk yang, catat ya, hidup, hadir di depan kita, dan mampu menolong sesuai kapasitasnya sebagai manusia. Contoh, ada anjing galak, kita ngumpet di belakang teman kita yang badannya gede. Nah ini boleh. Ingat ya, 3 kuncinya, hidup, hadir, dan mampu. Luar biasa. Indahnya Islam itu ya begini. Dia nggak cuma ngelarang, tapi selalu ngasih solusi yang praktis banget. Rasulullah SAW udah mewariskan kita sebuah toolkit ilahi, semacam perangkat super lengkap isinya doa-doa perlindungan buat berbagai situasi. Ini senjata kita sehari-hari teman-teman. Yuk kita lihat kapan aja kita dianjurkan buat pakai toolkit ini. Kita lihat contohnya ya. 1. Sebelum buka lembaran Al-Quran kita dianjurkan bilang A'udzubillah. 2. Pas sholat malam ada doa isti'adzah khusus sebelum Al-Fatihah. 3. Pas amarah mulai naik ke kepala, yang katanya bara api dari setan, langsung padamkan dengan ta'awudz. Dan 4. Bahkan saat mau masuk tempat kotor kayak WC, yang jadi tempat kumpulnya setan, kita diajarin buat berlindung dulu sama Allah. Kita lanjut. Kelima, pas lagi mampir atau singgah di tempat baru, entah itu hotel, hutan, atau rumah kosong sekalipun. Keenam, pas dengar anjing menggonggong di tengah malam, karena mereka bisa lihat apa yang nggak kita lihat. Ketujuh, pas lagi meruqyah diri sendiri atau orang lain. Dan yang kedelapan, nah ini penting banget dan sering kejadian, pas setan mulai bisikin keraguan alias was-was tentang Allah di hati kita, Nabi langsung perintahkan untuk segera berlindung dan stop pikiran itu. Ada satu doa yang spesial banget, yaitu doa pas kita singgah di suatu tempat.
Rasulullah sabda, siapapun yang baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka nggak ada satu hal pun yang bisa membahayakannya sampai dia ninggalin tempat itu. Masya Allah, simple, padat, dan perlindungannya total. Para ulama juga menjelaskan hadis ini jadi dalil kuat kalau kalamullah, yaitu firman Allah, adalah sifatnya, bukan makhluk. Kenapa? Ya karena kita dilarang berlindung kepada makhluk. Dan sebagai benteng harian kita, Nabi ngasih resep yang gampang banget, tapi ampuhnya luar biasa. Cukup baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing 3 kali di waktu pagi sesudah subuh dan 3 kali di waktu petang sesudah asar. Apa kata beliau? Itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Masya Allah, sebuah jaminan perlindungan yang super komplit. Jadi, setelah semua penjelasan ini, apa sih intisari utama yang harus kita genggam erat-erat? Yuk, kita simpulkan dalam satu kaidah emas yang jadi fondasi dari bab ini. Poin krusialnya adalah ini, dan ini harus kita tanamkan dalam-dalam. Isti'adzah itu ibadah. Titik. Dan kaidahnya jelas, setiap ibadah, kalau dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Minta perlindungan ke jin, ke wali yang udah wafat, atau ke benda-benda keramat, itu semua adalah praktik syirik yang bisa merusak, bahkan membatalkan tauhid kita. Ini adalah garis merah yang sama sekali nggak bisa dinegosiasikan dalam akidah seorang muslim. Maka, yuk kita jadikan pertanyaan ini sebagai bahan muhasabah buat diri kita masing-masing. Di saat-saat paling genting, di saat kita merasa paling lemah dan paling takut, sudahkah hati kita secara refleks, secara total, 100% tanpa ada keraguan sedikit pun, lari mencari perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa bantu kita buat memurnikan tauhid kita, khususnya dalam hal memohon perlindungan. Mari kita jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita berlari dan bersandar.